Semoga dompetnya pada tebel ya, biar bisa patungan buat bayar utang negara. Ngomong-ngomong soal dompet tebel, gue jadi keinget pengalaman pribadi gue. Jadi ceritanya tuh kan gue lagi di mall gitu kan, kayak pilih-pilih baju gitu. Pada akhirnya gue gak jadi beli. Nah, gue lagi jalan kan, tik gitu. Terus tiba-tiba ada emas-emas nyamperin gue, dan dia bilang, "Mbak, mau nggak jadi istri kedua saya?" Gue langsung kayak, "What? Istri kedua?" Gue langsung, "Maaf ya mas, saya masih mau fokus jadi pengawal tuyul." Kenalin, gue Aira, profesi gue pengawal tuyul. Iya, jangan salah, ini bukan pekerjaan sampingan. Ini melainkan panggilan jiwa yang salah sambung. Pernah ada yang nanya ke gue, katanya, "Mbak Ira, kok bisa sih jadi pengawal tuyul?" Gue jawab lah, "Ya gimana lagi ya mbak, lowongan pekerjaan manusia lagi susah, jadi saya ambil yang goib-goib aja." Jujur aja ya, kadang gue bingung, lebih susah mana sih, ngurusin tuyul atau jawab pertanyaan kapan nikah dari keluarga waktu saat lebaran? Kayak sama-sama bikin pusing. Kenapa sih kali itu nyuruh gue nikah gitu? Gue kan masih kecil, masih bocil, masih baby fish, maksudnya baby fish gitu kan. Ngapain disuruh-suruh nikah? Oh iya, kalian tahu gak sih? Gue ini sering banget disangka sales hijab online. Padahal ya, gue itu lebih sering nyantai, padahal tugas udah kayak setan di depan mata. Bukan deh, yang lebih parah itu tetap bisa ketawa walaupun saldo ATM udah kayak hati yang terluka. Perih banget. Bahkan kayak dompet tanggal tua pas dibuka isinya cuman bon sama struk parkir. Saking seringnya disangka seleb hijab online, gue jadi hafal semua model hijab terbaru. Bahkan gue bisa bedain mana hijab ori, mana hijab KW, padahal gue gak jualan. Tapi ya sudah lah ya, yang penting gue tetap menjalankan tugas gue dengan baik. Seperti kata pepatah, di balik tuyul yang nakal ada penjaga tuyul yang sabar. Gue ini pengawal tuyul kelas kakap, jadi kalau kalian punya masalah sama tuyul nakal, bisa langsung hubungi gue. Tarifnya bisa nego, disesuaikan sama kenakalan tuyulnya. Tapi kalau tuyul yang udah kena ajab, itu gak bisa dinego ya. Pernah ada tuyul yang nawar tarif gue. Dia bilang, "Mbak, tarifnya bisa didiskon gak? Saya cuma nyolong recehan doang." Ya gue jawab lah, "Maaf ya dik, recehan juga kalau dikumpulin bisa beli iPhone terbaru." Jadi pengawal tuyul itu gak mudah. Kalian harus punya ilmu kebatinan tingkat dewa, badan sekuat Hercules, mental sekuat baja. Karena tuyul-tuyul sekarang itu udah pada pinter. Mereka udah bisa ngerjain PR, main TikTok, bahkan ada yang pacaran sama anak SMA. Dasar tuyul zaman now, hobinya bikin skripsi cinta, terus mintanya dibikinin kopi kenangan mantan lagi. Gue pernah lihat tuyul lagi live TikTok, terus pakai caption, "Tuyul ganteng, cari pacar, no ghosting, no PHP." Gue langsung kayak, apaan nih? Gue komen kan, "Dik, emang kamu bisa setia? Kamu kan tuyul." Dia pikir kayak dia saudagar kaya kah gitu kan. Terus dia balas lah, "Bisa mbak, saya bisa setia setiap tikungan ada." Sebagai pengawal tuyul, gue sering banget ngalamin kejadian absurd. Waktu itu ada tuyul yang curhat ke gue. Katanya dia abis diputusin sama pacarnya gara-gara ketahuan nyolong skincare. Skincare guys, tuyul aja mikirin glowing. Lah gue mah apa atuh, cuma ramahan lengginang di toples lebaran. Gue pernah nanya ke tuyul. Gue tanya lah, "Dik, emang kamu pakai skincare apa?" Terus dia jawab, "Aduh maaf mbak, rahasia. Nanti kalau kayak Kati tahu, mbaknya makin glowing." Ya elah, dia takut gue selangi kali ya. Dia nggak lihat kah gue udah secantik ini, udah seimut cute ini. Terus ada lagi cerita tuyul yang cita-citanya jadi chef. Dia setiap hari nyolongin bumbu dapur di warung. Sampai-sampai diomelin tetangga. Dia pernah bikin masakan aneh-aneh. Itu masakannya itu rendang campur pete sama jengkol, terus dikasih nama rendang cinta segitiga. Gue tanya dong, kayak, "Kenapa di kamu pengen jadi chef, kenapa?" Katanya biar bisa masuk master chef, biasa ngalahin chef Juna gitu. Gue langsung kayak istighfar, ya Allah, tuyul aja pengen jadi chef. Lah gue, mungkin dia mikir ya, pengen buka restoran bintang 5, terus bikin menu khusus buat para setan. Selain ngurusin tuyul, gue juga sering banget berurusan sama emak-emak rempong di pasar. Curhatannya itu melebihi pedesnya cabai rawit. Mulai dari harga bawang naik, suami lupa bayar cicilan panci, lupa tanggal anniversary. Kayak gue serasa jadi psikolog dadakan. Kadang-kadang gue jadi pengen buka konseling gitu, tapi males lah, gue gak kuat mendengarkan ocehan emak-emak. Pernah ada emak-emak curhat ke gue. Dia bilang, "Mbak, kenapa ya suami saya kok selingkuh sama tukang sayur?" Gue jawab, Mungkin
Suami ibu lagi butuh vitamin, Bu. Hidup itu beragam banget ya, guys. Tapi menurut gue, hidup itu kayak pasar tradisional. Karena beragam warna, beragam rasa, terus dengan aroma yang berbeda-beda. Kayak kebersamaannya juga tidak terlupakan gitu. Rasanya tuh kayak lagi nikmatin gorengan di pinggir jalan. Rasanya sederhana, tapi nikmatnya itu hakiki banget. Apalagi kalau dinikmatin pada saat hujan-hujan gitu, kayak tak tertandingi. Intinya jadi pengawal tuyul itu kayak jadi agen rahasia. Kita harus selalu waspada, hati-hati, dan siaplah dengan segala kemungkinan yang akan terjadi gitu. Dan kita harus bisa membedakan mana tuyul yang baik, mana tuyul yang jahat, dan mana tuyul yang pengen eksis di TikTok. Dan yang paling penting, kita harus bisa menjaga diri kita sendiri dari godaan duniawi, terutama dari godaan diskon Shopee. Karena godaan diskon Shopee itu bahayanya melebihi santet online. Bisa-bisa bikin dompet kita bokek mendadak. Saya pernah lihat tuyul lagi check out barang di Shopee. Dia beli skincare, baju branded, terus tiket konser K-pop. Gue langsung komen lah kayak, "Dik, emang kamu punya duit?" Dia jawab lah, "Tenang mbak, saya punya ilmu pesugihan." Kata gue, tuyul aja hedon. Lah gue, aduh. Jadi buat kalian yang ngerasa hidupnya lagi gak jelas, tenang aja, masih ada tuyul yang lebih gak jelas. Dan masih ada Aira yang selalu menghibur kalian dengan cerita-cerita absurd. Siapa tahu setelah gue cerita jadi pengawal tuyul, kalian jadi pengen ikutan juga kan? Jadi pengawal tuyul? Oh iya, hampir lupa. Tadi kan gue cerita tentang tuyul yang cita-citanya pengen jadi master chef itu kan. Nah, kejutan buat kalian. Gue bawain rendang, campur pete, campur jengkol, buatan tuyul yang tadi. Hah, siapa yang mau? Tenang aja, udah gue bacain doa biar gak bikin sakit perut, tapi bikin sakit hati, karena rasanya aneh. Nah, sekarang siapa yang mau ikut gue patroli di pasar? Tapi inget ya, bawa duit yang banyak, dompet yang tebal. Siapa tahu ketemu tuyul yang bokek. Atau siapa tahu kita bisa belajar cara nyolong duit yang lebih kreatif daripada koruptor. Kan lumayan buat masa depan. Jangan ditiru ya, ini cuma anekdot. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.